Pidato Presiden Aswaja menegaskan bahwa penjual nasab Nabi Muhammad SAW harus ditolak dan ditentang keras. Mengapa? Karena sebagai seorang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli, tentunya tidak akan mudah-mudahnya untuk menjual nasab Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah ini dua hal yang berbeda. Yang ditentang adalah penjual nasab Nabi Muhammad SAW, bukan menentang nasab Nabi Muhammad, bukan. Jadi bukan menentang dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, bukan menentang ahlul bait, tidak, tetapi menentang siapapun yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW tetapi tidak memiliki bukti-bukti yang valid dan sahih. Inilah yang harus ditentang dan harus ditolak. Karena Presiden Aswaja itu adalah Presiden Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus memberikan pencerahan kepada para kaum muslimin pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai, menghormati dan memuliakan seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Sayyidah Aisyah, salah satu dari istrinya Rasulullah SAW, kemudian Thulhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan para pengikutnya pernah berperang melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal. Dan meskipun Muawiyah bin Abi Sufyan beserta para pengikutnya juga pernah berperang melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perang Siffin, namun kita sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai, menghormati dan memuliakan seluruh sahabat Nabi. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang kita benci, nggak ada. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang kita caci maki, tidak ada. Karena seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang pilihan yang sangat mulia. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai, menghormati dan memuliakan ahlu baitin Nabi Muhammad SAW, yaitu ahlul kisah. Yang pertama adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang ketiga adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Dan yang keempat adalah Sayyidina Husain bin Ali. Keempat orang ini semuanya kita cintai, kita muliakan, kita hormati. Dan juga seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai, menghormati dan memuliakan ahlul bait dan juga seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Inilah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak seperti golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini sok paling islami. Golongan Khawarij yang menghujat para sahabat Nabi. Jadi ada umat Islam tetapi tidak segan-segan menghujat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan golongan Khawarij itu tidak segan-segan telah mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah beserta pengikutnya yang terlibat di dalam perang Siffin yang melakukan tahkim. Dan golongan Khawarij juga mengkafirkan setiap orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka. Kita tidak seperti Khawarij. Kita adalah pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mencintai, menghormati dan memuliakan seluruh sahabat Nabi dan juga ahlu baitin Nabi,
Bahkan kita mencintai, menghormati dan memuliakan seluruh dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak seperti kelompok Syiah. Jadi kita tidak seperti Khawarij, dan kita juga tidak seperti kelompok Syiah yang terlalu hulu artinya berlebih-lebihan, keterlaluan dalam mendewa-dewakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Bahkan golongan Syiah Rafidhah, ada golongan Syiah itu terpecah-pecah menjadi banyak sekali. Ada golongan Syiah yang Ghaliyah yang sangat keterlaluan, Rafidhah, karena terlalu hulu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga kepada Ahlul Bait, sehingga mereka orang-orang Syiah Rafidhah ini telah mengkafirkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kemudian Syiah Rafidhah juga mengkafirkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka ini kurang ajar. Dan kita sekali lagi sebagai pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sangat mencintai, menghormati dan memuliakan seluruh sahabat Nabi dan juga ahlu baitin Nabi beserta dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan menghujat, apalagi membenci, tidak akan menghujat atau membenci para sahabat Nabi, tidak. Kita tidak akan berani menghujat atau membenci salah satu sahabat Nabi, tidak. Apalagi membenci atau menghujat ahlu baitin Nabi, tidak. Kita tidak akan membenci dan menghujat dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli, yang memang nasabnya mutasil, bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan bukti-bukti yang valid dan sahih. Namun kita pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak dan menentang keras. Kita menolak dan menentang keras setiap orang yang jualan nasab. Namanya jualan nasab kan demi perutnya, jualan nasab kemana-mana ngomong nasab. Ini demi menaikkan pamor. Demi menaikkan pamor akhirnya jualan nasab dengan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Namun tanpa bukti-bukti yang valid dan sahih. Karena jualan nasab tanpa ilmu adalah pembodohan terhadap umat Islam. Mereka demi kepentingan perut dan harta duniawi. Sedangkan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli itu dakwah Islamiyah, menyebarkan agama Islam kemana-mana saja dengan penuh cinta dan sayang. Dan mereka lebih suka menyembunyikan identitas mereka agar umat Islam ini mencintai ilmu, mencintai Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW dengan bimbingan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang asli. Sedangkan orang-orang yang ceramah kemana-mana selalu jualan nasab adalah orang-orang yang harus ditolak dan ditentang. Karena jualan nasab, namanya jualan itu demi keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan duniawi. Inilah salah satu contoh pidato Presiden Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang penolakan setiap orang yang menjual nasab, yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, namun tanpa bukti yang valid dan tanpa bukti yang sahih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.